Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faril Rizky Maulana dengan NIM 23112 kelas Jarkom E akan menjelaskan tugas praktikum modul 7 konfigurasi pengalamatan IPv6. Untuk yang pertama itu kebutuhan jaringannya itu ini sudah. Terus latihan 1 membangun dan konfigurasi jaringan. Sambungkan kabelkan jaringan sebagai dalam topologinya seperti ini. Dari fase Ethernet ke FA06 05 ke G/001 G/001 ke 00, kemudian G001 ke fase Ethernet. Untuk langkah kedua yaitu hapus konfigurasi pada router dan switch, yaitu menggunakan write erase ke CLI write erase, kemudian reload, kemudian melakukan yang sama pada R1, write erase, reload. Untuk yang ke ISP juga N write erase, reload. Nah, kemudian untuk yang di S1 itu masukkan ini SDM prefer dual IPv4 dan IPv6 default. And conft. Kemudian ini di copy saja, copy paste, kemudian N reload. Setelah itu lanjut ke langkah ketiga, konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai tabel pengalamatan. Untuk tabel pengalamannya seperti ini. PCA untuk IPv4 dari PCA ini tidak sama dari yang digambar ini ya, pakai yang ini aja yang ada di gambar. Masuk ke desktop, IP 192.168.1.10 ini /24. Nah, untuk default gateway nya ini enggak ada ya, karena ini mengarah ke router 1 yang ke G001. Untuk IP default gateway nya itu ini. Kemudian IPv6 nya ini lupa ini /64. Kemudian ini IP default gateway nya. Kemudian yang di ini
eksternal IP konfigurasi. Nah, untuk eksternal ini IPv4/27. Nah, karena ini /27 maka ini yang akhirnya diganti 224. Dan IPv6 nya /64. Kemudian ke konfigurasi router R1, ESP dan switch 1 menggunakan konfigurasi yang disediakan berikut. Ini root di copy paste saja ini, masuk ke R1 CLI n conft, kemudian ini di copy saja. Untuk R1 sudah, untuk kemudian ke ISP. Selanjutnya ke S1. Nah, setelah itu konfigurasi tabel IP host pada router 1. Nah, pada router 1 ini memasukkan IP host ini. Setelah itu langkah kedua menggunakan ping untuk menguji jaringan. Uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Ping PCA ke default gateway. Nah, kemudian ini masuk ke PCA. Ini belum diganti PCA ini. PCA ke command prompt, kemudian ping ini ping berhasil. Setelah itu ini ping IP ini berhasil juga. Setelah itu dari PCA ping alamat tercantum pada tabel di bawah, kemudian rekam waktu trip. Berarti ini di ping 11 nanti, kemudian average sama TTL nya dicatat di sini. Untuk TTL nya 128, average nya 2. TTL nya 128, average nya 3.
ini 255, average nya 0. Kemudian IPv6 dari R1 itu TTL nya 255, average nya itu 1. Sekarang ngeping IPv4 dari S1. Ini RTO berhasil semua, average nya 0, terus TTL nya 255. Sekarang yang IPv6 dari S1. TTL nya 255, average nya 1. Dan sekarang ke TTL nya 255, average 0. Ini TTL nya juga 255, average nya 0. Kemudian yang ke ISP ini RTO 1, ininya TTL nya itu 254, kemudian average nya 0. TTL nya 254, average nya juga 0. TTL nya 254, kemudian average nya 0. Untuk yang ISP ini TTL 254, kemudian average 0. Sekarang ke yang eksternal. Ini RTO. Ini kalau RTO semua berarti dari yang eksternal ini ada yang salah ininya. IPv4. Ini sudah benar. Sebentar. Default gateway-nya salah, kemudian yang di ini sudah benar. Ini coba ping lagi, sudah berhasil ya. Untuk TTL nya 126, kemudian average nya 0. TTL nya 126, kemudian average nya 0.
Kemudian langkah kedua yaitu perintah ping extend pada PCA. Ini menggunakan opsi main T ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau reachable. Kemudian untuk mengilustrasikan hasil ketika unreachable tujuan dicapai, putuskan koneksi kabel antara router SP dan eksternal. Ini kita coba dulu. Ini di ping mente. Nah, kemudian ini coba untuk nah di sini terdapat destination host unreachable. Kemudian kita dihubungkan lagi. Nah, akan request timeout, kemudian akan tersambung lagi. Nah, kemudian untuk menghentikan klik Ctrl C. Kemudian untuk yang kelima, langkah-langkah di atas diulang untuk memperoleh pesan error ICMP. Pertanyaan pesan error ICMP apa yang diterima? Untuk pesan error yang diterima yaitu destination host unreachable dan request timeout. Nah, untuk enable interface G01 menggunakan sekitar 30 detik. Itu mungkin di yang kenyataan, bukan yang di Cisco ini. Langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 ke perangkat Cisco. Kemudian ping eksternal pada jaringan menggunakan IP address ini dari R1. Ini di ping sukses. Kemudian karena satu tabel lokal konfigurasi R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4. Nah, karena ini sudah di konfigurasi tadi yang eksternal V4. Nah, ini coba di ping ini. Nah, berhasil. Kemudian pertanyaan IP address apa yang digunakan untuk eksternal V4 nya yaitu IP V4, IP nya yaitu ini 209.165.200.226. Kemudian Anda lebih banyak opsi tersedia pada ping. Nah, dari R1 ini diketik ping, kemudian IPv6. Nah, dimasukkan IPv6 nya ini. Enter. Nah, berhasil. Kemudian Anda dapat menggunakan extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan. Nah, mulai ping dengan ini terlalu banyak kalau 50.000. Nah, nanti ini dicoba untuk yang 10.000 saja yang di sini, sesuai yang ini. Koneksi ulangkan kabel. Oh, ini seperti tadi, ini diputuskan lagi. Nanti jika diputuskan itu tampil huruf O. Kemudian tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan perintah ping. Ini di ping, enter. Ini dimasukkan. Rp10.000. Nah, ini bisa dilihat. Ini coba diputuskan. Nanti akan, nah di situ tampil huruf O yang artinya unreachable. Nah, kemudian dihubungkan lagi. Nanti akan
tanda seru lagi, kemudian dihentikan dengan Ctrl Shift 6. Setelah itu, ini untuk yang lebih singkatnya cara pengepingan ini tadi. Lanjut ke latihan 3 menggunakan trace dan trace root untuk uji jaringan. Gunakan perintah trace pada PC A ke eksternal. Dari PC A menggunakan trace. Ini dicoba. Sudah keluar. Untuk jelajahi opsi tambahan di perintah ini, gunakan opsi main D. Ingat bahwa IP address ini tidak diputuskan sebagai eksternal. Ini coba di ping. Hasilnya yang keluar yaitu invalid comment. Lanjut langkah ketiga, gunakan perintah trace root dari router R1 ke eksternal. Dari sini menggunakan trace root ini munculnya, kemudian yang dicoba yang bawah. Ini yang keluar. Kemudian langkah keempat, gunakan perintah trace root dari switch 1 ke eksternal. Masuk ke S1 dulu. Kemudian trace root. Ini coba sekali lagi. Sudah bisa. Kemudian trace root untuk IPv6 nya. Perintah trace root mempunyai opsi tambahan. Apakah menggunakan atau cukup tekan enter untuk mengetikkan trace root pada? Ini langsung menggunakan enter. Ini tidak bisa. Lanjut ke latihan keempat, troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kopikan saja. Setelah itu langkah kedua, dari jaringan R1 gunakan ping dan trace atau trace root untuk troubleshooting untuk membetulkan masalah ini. Gunakan perintah ping atau trace root tracer pada PC A. Masuk ke PC A. Ini di tracer link ke eksternal. Default gateway-nya tes. Tetapi ya tidak mempunyai. Sudah PCA. Kemudian di nomor 2, PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses pada PCA ke router ISP.
ping ke ISP tadi. Untuk yang ISP gunakan ini. Deploy from. Pada PC A dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil ping yang sukses dari PC A ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan. Ping default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit dari router ISP. Dari router ISP ping default gateway ke eksternal yaitu interface eksternal yang G001 berarti yang ini. Hasilnya RTO semua. Kemudian gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration. Show ini untuk identifikasi. Gunakan untuk gigabyte internet ini pindah menjadi 192.168.81 karena tadi di sini sudah diubah untuk IP address dari G001. Kemudian yang nomor 4, betulkan persoalan yang ditemukan. Nah ini kita kembalikan ke yang semula. Kemudian interface, kita cek apakah yang G000 itu masih sama atau tidak. Masih sama, berarti untuk yang G/0/1 saja. Untuk IP addressnya itu kemudian 255.254. Setelah itu, nah untuk IPv6-nya itu di sini ada perintah. Jika Anda menemukan IP yang salah, Anda perlu menghapusnya karena itu tidak digantikan oleh perintah. Jadi di sini kita hapus dulu yang awal tadi. Yang awal tadi yang digantikan yaitu ini. IPv6 kemudian IPv6 yang ini tadi dimasukkan.
kemudian ini H N. Kemudian dicoba ping lagi yang tadi ping 209 165. Ini sukses. Nah, lanjut ke pertanyaan apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network. Jawabannya yaitu selain isu konektivitas yang dapat mencegah respon ping yaitu kesalahan pada saat konfigurasi IP. Seperti yang tadi ini diubah akan mencegah respon ping atau threshold. Lanjut pertanyaan kedua, jika Anda melakukan ping dari suatu address yang tidak ada pada remote network seperti IP address ini, pesan apa yang ditampilkan saat oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima, nanti jawabannya pada saat melakukan ping ke IP tersebut akan mendapat tampil pesan request timeout yang mana IP tersebut itu tidak dapat dijangkau karena tidak ada dalam jaringan. Lanjut ke pertanyaan ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network topologi seperti ini dari Windows, apa pesan yang akan ditampilkan dari ping tersebut? Nah, ini kita coba saja untuk ping 192.168.5.3. Nah, yang keluar ini request tempat. Nah, karena ini tidak ada dalam jaringan atau tidak dapat dijangkau, jadi paket yang dikirimkan itu tidak tersampaikan. Kemudian pesan apa yang ditampilkan oleh pesan tersebut? Yang ditampilkan yaitu request timeout dan seperti dan disconnect request timeout. Lanjut yang ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak dalam network topologi seperti ini ke PC Windows. Nah, ini kita coba. Kemudian pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Yang ditampilkan yaitu request timeout dan destination not unreachable. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu berapa nilai TTL? Nah, untuk yang di Windows itu 128. Kita coba dulu. Jadi ping 127.6. Nah, ini 128 TTL-nya. Untuk di Cisco yang untuk TTL-nya itu 255 maksimalnya, seperti yang ada di tabel ini, ada 255. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur oleh host Windows dan berapa nilai IPv6 hot limit yang set oleh perangkat Cisco? Untuk yang
diatur dari Windows yaitu 128 dan IPv6 hop limit dari Cisco yaitu 64. Ini sudah terakhir. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.